Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bab baru, yaitu koordinat kartesius. Nah, karena untuk yang kemarin, minggu kemarin kita libur ya, bertepatan dengan tanggal merah, maka kita di pertemuan kali ini, 2 pertemuan saya jadikan satu. Supaya lebih cepat, kalian juga kita berlari bersama-sama, seperti itu ibaratnya. Karena sudah mau mendekati penilaian tengah semester yang ada di bulan September. Sedangkan untuk PTS-nya masih ada satu bab lagi yang belum kita bahas sama sekali, seperti itu. Jadi oleh karena itu saya mohon kerjasamanya kalian untuk belajar yang sungguh-sungguh supaya materinya selesai dan PTS-nya mendapatkan hasil yang memuaskan, seperti itu. Nah, di sini adalah gambar tokoh matematikawan dari Perancis, yaitu René Descartes yang menemukan koordinat kartesius. Beliaulah yang mencetuskan koordinat kartesius yang akan kita pelajari hari ini. Beliau itu memiliki premis cogito ergo sum yang artinya aku berpikir maka aku ada. Bisa kalian cari sendiri René Descartes itu, kemudian ada banyak hal yang bisa kalian teladani dari Bapak René Descartes ini. Nah, di sini saya memberikan atau menampilkan sebuah gambar pesawat. Nah, mungkin di antara siswa dan siswi ibu ada yang bercita-cita ingin menjadi pilot. Nah, tahukah kamu bahwa yang namanya navigasi itu sangat berperan penting dalam sebuah penerbangan pesawat? Itulah titik koordinat. Koordinat kartesius juga itu digunakan untuk menentukan letak atau posisi suatu pesawat. Nah, jadi inilah salah satu aplikasi dari koordinat kartesius dalam dunia penerbangan, terutama bagi si pilot, seperti itu. Nah, di sini, inilah yang dinamakan koordinat kartesius. Inilah gambarnya. Cara menggambarnya bagaimana? Pertama kita buat garis horizontal atau mendatar yang dinamakan sebagai sumbu X. Kita tuliskan X dengan huruf kapital, lalu kita buat garis Y yang menjadi sumbu Y ini yang tegak lurus, saling tegak lurus dan berpotongan. Kemudian yang di titik perpotongannya ini kita tulis 0, yang artinya titik asal atau titik pusat 0,0. Nah, di sebelah kirinya 0 itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Di sebelah kanannya 0 itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, yang ada di sebelah atasnya 0 itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang di sebelah bawahnya negatif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, koordinat kartesius itu menentukan letak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, di dalam koordinat kartesius itu terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, yang ada di sebelah atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y ini merupakan kuadran 1. Ini saya punya titik P dan punya titik A. Titik P dan titik A ini berada di kuadran 1. Jadi kalau misalkan ada titik lain di sini, itu merupakan titik yang terletak di kuadran 1. Kemudian kuadran 2 itu berada di sebelah kiri sumbu Y dan di sebelah atas sumbu X. Maka, semua titik yang ada di sini berarti berada di kuadran 2. Kalau yang di sini itu kuadran 3, di sebelah bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian yang ada di pojok kanan bawah, di sebelah kanan sumbu Y dan di sebelah bawah sumbu X ini merupakan kuadran 4. Nah, di sini kita bisa menuliskan titik koordinat. Contohnya ini adalah titik P. Koordinat di sini ada X dan Y. Nah, di sini koordinat X atau X itu menyatakan jarak terhadap sumbu Y.
Sedangkan Y itu menyatakan jarak terhadap sumbu X. Jadi misalkan di sini itu adalah A. Nah, A ini terhadap sumbu Y itu berapa? 2 satuan. Maka kita tuliskan 2. Dan terhadap sumbu X-nya berapa satuan? 3. Maka X-nya 2, Y-nya adalah 3. Dan di sini koordinat X itu biasa kita sebut dengan absis dan koordinat Y kita sebut dengan ordinat. Jadi 2 itu merupakan absis dan 3 merupakan ordinat. Seperti itu. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Dan kuadran-kuadrannya. Kuadran 1 terletak di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y, maka nilai X-nya positif, Y-nya positif. Di kuadran 2, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Kuadran 3, X-nya bernilai negatif, Y-nya juga bernilai negatif. Dan kuadran 4, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Seperti itu. Kita belajar posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba kalian lihat di sini. Ada koordinat kartesius, tapi di sini saya tidak memberi nama titiknya itu hanya ABCD. Tapi saya berikan nama-nama tempat. Coba kalian tebak di sini berarti di mana kira-kira? Yogyakarta, benar di Yogyakarta. Nah, tapi di sini adalah titik 0 km dan sekitarnya. Ada Gedung Agung Yogyakarta, ada Bank BNI yang di depannya titik 0 km itu, ada kantor posnya, ada alun-alun utara, ada Taman Pintar. Tujuannya untuk memudahkan kalian belajar dan bisa membayangkan kalau kalian itu berada di titik 0 km, kemudian mau kemana, seperti itu. Nah, sekarang kita mau menentukan contohnya titik A. Titik A di sini titik 0 km. Nah, misalkan nih, titik 0 km. Kalau dari titik 0 km terhadap sumbu X jaraknya berapa? Nah, ini kan terletak di sumbu X, berarti tidak ada jaraknya, atau 0 satuan. Jarak terhadap sumbu Y juga nggak ada, kan terletak di sumbu Y juga, sehingga 0 satuan, maka titik koordinatnya 0,0, karena jaraknya 0, seperti itu. Letaknya di mana? Di titik pusat. Kemudian Taman Pintar, yaitu titik B ini ya, terhadap sumbu X berapa? 1 satuan, terhadap sumbu Y 5 satuan. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini Taman Pintar itu 5,1. Di mana ini? Di kuadran 1, sehingga bernilai positif semua. Kemudian kantor pos Yogyakarta di mana? Di titik C ini. Jarak terhadap sumbu X berapa? 2 satuan. Satu garis ini 1 satuan, maka ini 2 satuan. Terhadap sumbu Y berapa satuan? 4 satuan, sehingga kita tuliskan berapa? Koordinat X-nya 4, koordinat Y-nya negatif 2. Berada di mana? Kuadran 4, seperti itu. Dan seterusnya silahkan kalian kerjakan sendiri. Menjelaskan ke kalian posisi titik terhadap titik asal. Kita ingat ya bahwa yang namanya titik asal itu adalah 0,0 di sini ya. Atau bisa kita katakan juga karena di sini diberi nama lobby, sebagai lobby ya udah lobby. Jadi kenapa saya tidak memberi A, B, C, D titik-titiknya di sini? Karena untuk memudahkan kalian saja supaya kalian bisa membayangkan nih. Kalau misalnya dari lobby mau ke toko alat tulis, kemudian kalau dari parkiran mau menuju toko pakaian bayi dan sebagainya. Jadi ini supaya memudahkan kalian saja. Bayangkan ada di sebuah lantai yang luas, satu lantai gitu. Hanya satu lantainya. Dan ini dari depan itu ada parkiran, ada musola, kemudian ada lobi, ada pos satpamnya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan kerjakan objek. Di sini toko sembako. Nah, kita akan menentukan posisi terhadap titik asal itu
Gimana? Nah, maka yang dijadikan acuan itu adalah setelah kata terhadap ini, yaitu titik asalnya ini yang dijadiin acuan. Oke, dari sini kita mau ke toko sembako, berarti arahnya ke kanan atau ke kiri? Tentu saja ke kanan. Ke kanannya berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ke kanan 4 satuan, sehingga kita bisa tuliskan 4,0. Ingat nak, kalau arahnya ke kanan itu bernilai positif, kalau arahnya ke kiri bernilai negatif. Kalau arahnya ke atas bernilai positif, arah ke bawah bernilai negatif. Nah, sekarang musola. Dari titik 0,0 ini ke musola, berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kanan dong, 2 satuan. Apakah udah berhenti, sudah sampai? Tidak, kita harus ke bawah 1 satuan. Nah, ke sini. Nah, 2 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah, maka bisa kita tuliskan karena ke kanan yaitu positif sebagai X-nya, kemudian 1 ke bawah itu sebagai Y-nya yaitu negatif 1. Kita tuliskan 2, negatif 1. Ingat, penulisan koordinat objek itu diawali dengan kurung buka, X, Y, baru kurung tutup, seperti itu. Sekarang kita menuju ke parkiran, ke yang parkiran ini. Posisinya dari titik asal. Kalau kita mau ke parkiran, berarti ke kiri atau ke kanan? Ke kiri 3 satuan, baru ke bawah 1 satuan. Nah, karena di sini 3 satuan ke kiri, maka bernilai negatif X-nya. Kemudian kalau 1 satuan ke bawah, maka Y-nya juga bernilai negatif. Sehingga kita bisa tuliskan kurung buka negatif 3, negatif 1. Kurung tutup, seperti itu. Oke. Kemudian yang pos satpam. Pos satpam di sini ya. Dari lobi, berarti arahnya berapa satuan? 5 satuan ke kiri. Nah, kalau 5 satuan ke kiri, itu sebagai apa? X-nya. Kanan kiri itu sebagai X, atas bawah itu sebagai Y. Itu ya, seperti itu. Sehingga di sini karena ke kiri, maka bernilai negatif 5. Y-nya berapa? Ya, Y-nya 0. Seperti itu. Kita lanjutkan di titik terhadap titik tertentu. Nah, kalau sekarang karena terhadap titik tertentu, maka yang dijadiin acuannya apa? Kita sudah tahu objek satunya dan sudah ditentukan objek duanya. Pertanyaannya adalah kita mencari posisi objek satu terhadap objek dua. Maka yang dijadiin acuan adalah apa? Setelah kata terhadap yaitu objek duanya. Maka yang kita lihat yang pertama adalah objek dua. Toko pakaian dewasa. Toko pakaian dewasa di sini objek satunya apa? Toko sembako. Nah, jadi dari toko pakaian dewasa, kita mau menuju ke toko sembako. Maka arahnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru ke bawah 1 satuan. Maka kita tulis 6 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah. Karena ke arah kanan, maka 6 itu sebagai X. Positif. Kemudian 1 satuan ke bawah, karena ke bawah maka negatif 1, sehingga 6, negatif 1, seperti itu. Kemudian kita beralih ke yang B. Nah, di sini objek duanya adalah toko buah dan sayur. Kemudian objek satunya musola. Kita mau menentukan posisi musola ini terhadap toko buah dan sayur. Maka yang dijadikan acuan yaitu toko buah dan sayur. Ke arah kiri atau ke kanan? Ke arah kiri. 1 satuan. Baru ke bawah 2 satuan. Nah, seperti ini. Sehingga kita tulis karena ke kiri maka negatif 1, 2 satuan ke bawah juga negatif. Negatif 1, negatif 2. Seperti itu ya. Semoga kalian paham ya nak ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa menghubungi saya melewati Japri. Seperti itu. Untuk tugasnya akan saya sampaikan di GC. Terima kasih.